Oke, nah di sini kita masuk ke modul yang pertama. Nanti kita akan melakukan tutorial ini selama 10 kali. Jadi ini yang pertama, akan dibahas terkait dengan sistem bilangan real, pertidaksamaan, dan nilai mutlak, sistem koordinat, dan grafik persamaan. Jadi ini tuh benar-benar dasar ya teman-teman. Jadi baik teman-teman dari SMK, SMA, ataupun yang sederajat lainnya, itu bisa mulai belajar dari sini. Kan biasanya tuh dari anak-anak SMK itu kebanyakan belajar matematikanya tuh kurang gitu. Jadi alasan lah gitu. Jadinya susah gitu di kuliahnya gitu. Tapi nggak apa-apa, teman-teman ikutin aja dari awal. Insya Allah bisa lah. Kita coba langsung aja masuk ke materinya di sini. Nah, di sini ini ada capaiannya ya teman-teman. Jadi capaian yang pertama, kita bisa menentukan suatu bilangan itu termasuk ke dalam kelompok himpunan bilangan tertentu. Kemudian yang kedua di sini menyatakan himpunan bilangan real atau interval ke dalam garis bilangan real atau sebaliknya. Yang ketiga di sini menentukan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan dengan menggunakan sifat-sifat bilangan real. Nanti akan kita lihat ya sifat-sifatnya itu apa aja. Kemudian di sini menyatakan suatu titik koordinat ke dalam bidang kartesius. Nah, kemudian yang kelima menggambarkan grafik dari suatu persamaan. Nah, sebenarnya ini tuh udah pernah teman-teman pelajari di SMA kelas 10. Jadi di sini tuh kayak ngulang lagi gitu. Jadi harapannya untuk teman-teman yang dari SMA itu lebih bisa lah gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga banyak teman-teman yang dari SMA itu kurang paham. Nah, di sini kita coba masuk dulu ke review materinya dulu ya. Jadi di sini sebentar ya. Nah, di sini itu ada sistem bilangan real. Nah, sistem bilangan real itu cuma segini aja nih sebenarnya. Nah, yang ini nih bilangan real. Nah, di sini yang pertama itu ada yang namanya bilangan asli atau natural, disimbolkan dengan N. Nah, kalau bilangan asli, dia itu bilangan positif. Jadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Intinya dia positif. Kemudian yang kedua, bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu, dia itu bukan bilangan desimal, bukan koma-komaan. Gitu. Jadi bilangan bulat itu kayak misalkan dari -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan seterusnya gitu. Intinya itu bukan desimal, bukan bukan ini, bukan 0,8 gitu, bukan yang kayak gini. Intinya itu bulat gitu. Kemudian yang ketiga di sini itu ada bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu bilangan yang dapat dibentuk menjadi A per B. Jadi A per B. Jadi A itu adalah pembilang, B itu adalah penyebut. Jadi kalau suatu bilangan itu bisa kita bentuk kayak gini, nah berarti dia dikatakan sebagai bilangan rasional. Nah terus yang keempat, bilangan irasional. Nah bilangan irasional ini kebalikan dari rasional. Jadi bilangan irasional ini nggak bisa dibentuk menjadi A per B. Jadi ini nggak bisa, kalau ini bisa. Kemudian di sini itu ada yang namanya bilangan real. Nah, kalau bilangan real itu gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Jadi gabungan antara I dan si Q. I itu adalah irasional dan Q itu adalah rasional. Jadi gabungan gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks ini itu gabungan antara bilangan real, jadi real digabung dengan bilangan imajiner. Nah, cuman di sini kita nggak akan bahas yang ini ya. Nah, ini biasanya itu ada di pembahasan di prodi masing-masing. Jadi ini nggak akan kita bahas di tingkat TPB. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada sedikit tambahan, teman-teman. Untuk di bilangan rasional dan bilangan irasional. Tambahannya di sini adalah yang ini ya. Teman-teman bisa lihat, bilangan real itu dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Nah, itu desimal berhenti, rasional tidak berhenti tapi berulang. Nah, gini maksudnya. Jadi, bilangan rasional ya, ini tambahan. Nah, rasional itu dia bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, dia bisa dinyatakan dalam bentuk kayak gini. Nah, yang kedua, dia itu bentuknya itu desimal berhenti. Jadi bentuknya itu desimal berhenti. Contoh misalkan kayak gini, 0,59. Dia berhenti, kayak gitu. Nggak ada lanjutannya, nggak ada belakangnya. Nah, yang kedua itu dia tidak berhenti, tetapi berulang.
Contoh, misalkan ya 0,292929 dan seterusnya. Dia di sini berulang, teman-teman. Dia nggak berhenti tapi berulang. Itu dikatakan bilangan rasional. Nah, yang terakhir itu ada irasional. Ini tambahan aja. Nah, yang irasional ini tidak berhenti dan tidak berulang. Jadi kalau si rasional itu berhenti, ini kayak gini. Nah, si irasional itu nggak berhenti. Nah, dia nggak berhenti dan juga nggak berulang. Contoh misalkan 0,2987932 dan seterusnya. Dia di sini nggak ada polanya ya, teman-teman. Jadi di sini 2987. Kalau sedangkan di sini 292929. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak kira-kira? Ini cuma ngulas aja sih, biar nggak lupa. Bisa ya? Bang, mau nanya ini dong. Yang ini tuh kalau misalkan 0,29229229 itu masuknya irasional apa rasional sih, Bang? Gimana tadi angkanya? Coba bisa diulangi? Kayak misalkan 0,292292229 gitu. Kayak gini. Kalau itu tuh masuknya ya kayak gitu. Irasional apa rasional sih kayak gitu tuh? Di sini tuh, ini ya berlanjut ya di sini. Oke, coba kita lihat dulu ya. Nah, kalau kita ambil dia secara 4 angka di sini. Nih. Ini 2922. Nah, di sini juga nih 2922. Nah, otomatis kan di sini kan 2922 juga kan. Nah, dia dikatakan sebagai rasional karena dia berulang kayak gitu. Oke, mungkin kayak gitu. Oke, bisa nggak? Oke, nah kemudian di sini ya. Di Bisa sini tuh dipahami, lebih dipahami. oke. Nah, di sini cuman gambar aja ya. Jadi bilangan asli itu ada di dalam bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada di dalam bilangan rasional ada di dalam bilangan real ada di dalam bilangan kompleks. Ibaratkan kayak gini lah. Kayak di sini tuh itera gitu ya. Ini itera. Nah, di dalam itera ini itu ada jurusan. Nah, di dalam jurusan itu ada prodi kayak gitu. Jadi kayak ngedalem gitulah kayak gitu ini maksudnya. Oke, daripada nggak penasaran ya, kita coba langsung aja lihat ke soal tutorialnya. Nah, di sini di antara bilangan yang diberikan di bawah ini, mana yang merupakan bilangan bulat, rasional, dan irasional. Oke nih, yang A nih gimana nih? Bilangan apa nih dia? Ada yang bisa bantu nggak? Rasional, Kak. Bilangan apa? Rasional. Ya benar, rasional. Nah, terus dia di sini, kalau misalkan kita bagi, hasilnya berapa nih? Rasional aja ya. Perempat. 0,25 mungkin. 0,25. 0,25 ya. Tetap ya, dia bilangan rasional. Oke, ini benar ya. Tadi siapa namanya? Yang awal tadi? Akbar, Kak. Akbar ya. Oke, jadi ini menjadi nilai keaktifan lah ya untuk teman-teman yang menjawab. Kemudian yang B nih. Ini termasuk bilangan apa nih? Bilangan bulat. Rasional, rasional. Rasional dan Bulat, Kak. bilangan bulat. Bilangan bulat. Bulat, Bang. Bilangan bulat. Jadi hasilnya adalah minus Bulat, 2 ya, ya. bulat. Jadi Dua. Bulat. Iya, 2. Oke, benar. Karena banyak tadi yang jawab, jadi nggak tahu lah saya. Ntar aja. Nah, yang C ini bilangan apa nih? Bulat. Bulat. Bulat, Kak. Bulat. Karena di sini ya. Oke, benar ya. Jadi di sini tuh dia bentuknya kan upper B ya. Jadi ini bentuknya itu upper B. Nah, dia bisa dikatakan sebagai bilangan rasional. Nah, tapi kalau kita bagi, hasilnya adalah 6 ya. Nah, dia dikatakan bilangan rasional dan juga dikatakan sebagai bilangan bulat. Gitu. Kalau yang ini apa nih? Rasional. Rasional, Kak, Bang. Rasional, Kak, Bang.
Kenapa rasional? Ada yang tahu nggak kenapa rasional? Karena berhenti Kak. Berhenti bang, berhenti. Nggak ada lanjutan. Oke, benar. Sekarang yang ini, yang ini bilangan apa nih? Bang, Bulat. 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 Bulat bang. 3. Terus juga dia bisa dikatakan sebagai bilangan rasional juga nggak? Dia bisa dikatakan sebagai bilangan Bisa, Bang. rasional juga. Karena di belakang nolnya berulang gitu. Oh, Oke. Terus yang F nih, apa nih? irasional. Rasional. Rasional. Irasional bang. Kenapa irasional? Karena dia tidak berulang dan Polanya tidak. Ya, bener ya. Jadi ini 31 kan. Ya. Ini 311. Ini 3111 gitu. Nah, dia nggak berulang di sini. Walaupun dia ada pola di sini, tapi dia nggak berulang. Jadi dikatakan irasional. Nah, terus yang G, ini bilangan apa nih? Irasional bang. Irasional bang. Yakin Pak Haji? Nah, ini. Nah, kalau kita Ya lihat Kak, ya, teman-teman. irasional Kak. Jadi 3. Nah, ini teman-teman nih, kita lihat ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya angka, misalkan angkanya itu kotak deh. Angka itu kotak misalkan. Nah, kotak dipangkatkan 1/2, itu sama aja kayak akar kotak. Kayak gitu. Contoh misalkan kayak gini. Kotak pangkat, jangan kotak ya. Misalkan gini. Misalkan 5 dipangkatkan 1/2. Nah, ini itu sama aja kayak akar 5. Kayak gitu. Nah, jadi ini itu sama dengan akar 3. Nah, di mana akar 3 ini kalau teman-teman hitung pakai kalkulator itu hasilnya kan 1,73, terus itu 205, kayak gitu. Nah, di sini kan nggak berulang dia kan. Dia nggak berulang, artinya dia dikatakan irasional. Irasional, kayak gitu. Nah, terus yang H ini gimana nih? H ini Irasional, termasuk Bang. bilangan Irasional. Irasional bang. ya, benar, rasional ya. Irasional bang. Karena dia di sini berulang nih. 29, di sini 99, di sini 99, 99, 99 gitu. Nah, udah ya, ini udah nomor 1 udah bisa lah teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih dari nomor 1? Bang, saya mau nanya dong bang. Boleh, gimana? Kan itu yang poin G 3,5. Mm-mm. Itu kan 1,73205. Mm-mm. Nah, itu kan tidak berpola, tidak berulang, tapi berhenti. Kalau Enggak, kayak dia gitu nggak berhenti berarti nih. irasional. Oh, nggak berhenti ya? Iya, ada lanjutannya sebenarnya. Oh, baik bang. Tapi kalau misalkan ketemu suatu kondisi seperti itu gimana bang? Ketemu kondisi berhenti gitu. Iya, berhenti tapi tidak berulang. Itu dikatakan rasional. Iya, tidak berulang. Dia jadinya rasional nanti. Oh, oke, yang poin D gitu bang. Mm-mm. Kalau ya kayak poin D. Terima kasih bang. Oke, sama-sama. Oke, nah, jadi Ini teman-teman. Bang, aku mau nanya yang Oh, Bang. gimana? Yang apa berulang itu walaupun misalkan 0,2999 duanya itu gak dihitung berulangnya apa gimana Bang? Bisa disebut rasional gitu Bang? Oke. Nah, sebenarnya nanti ya ini tips aja ya, tips aja. Kalau misalkan teman-teman nemu kayak gini, itu bisa langsung teman-teman bilang dia sebagai bilangan rasional. Nah, tapi kalau teman-teman pengen benar-benar mastiin ini itu ada caranya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih ingat ya di SMA, jadi ini coba saya tulis ulang soalnya yang H. Jadi yang H itu kan dia bentuknya kayak gini ya, 0,29999 dan seterusnya ya. Jadi yang H itu ini soalnya. Nah, sekarang kalau misalkan saya kali 10, kalau saya kali 10 dia hasilnya berapa? 2,9 ya kan? 2,99. Gini kan? Dan seterusnya. Sekarang kalau misalkan saya kali 100 gimana?
Hasilnya berapa? 29,99. 29,9999. Bener ya? Coba Iya benar. saya tulis di atasnya ya. Jadinya hasilnya kan 29,9999 gini kan. Gitu kan. Ini tuh yang dikali 100 tadi. Ini yang dikali 10. Nah, ini gimana nih kalau misalkan kita kurang? Ini kita kurang. Nah, yang ini itu kan otomatis habis kan? Habis kan nggak kurang. Jadi 0. Nah, yang di sini itu apa nih? 29 dikurang 2. Hasilnya 27. 7. Nah, dia kan 27,000. Nah, karena di sini itu berulang nih 00-nya, dia dikatakan sebagai rasional. Kayak gitu. Cuman tipsnya kalau misalkan nemu kayak gini bisa teman-teman langsung katain rasional. Tapi kalau teman-teman nggak yakin, silakan teman-teman coba kayak gini. Jadi yang pertama dikali 100 dulu, yang kedua dikali 10 kayak gitu. Ntar dikurangin lah 100 sama 10 itu. Gitu. Bang, izin tanya. Gimana? Itu memang harus dikali 100 dulu, terus dikali 10 atau bisa dikaliin angka lain, Bang? Gini, kalau yang saya pelajari sebelumnya ya, kalau sebenarnya bisa sih, tapi dia tuh harusnya kelipatan 10, teman-teman. Jadi enaknya ya, bagusnya, dia tuh dikalikan dengan kelipatan 10. Bang mau bertanya. Kayak gitu. Kalau bilangan lain, saya belum coba. Tapi silakanlah teman-teman coba dengan menggunakan angka lain, misal 9, 8 gitu. Teman-teman coba. Tapi dianjurkan ya, itu kelipatan 10. Kayak gitu. Oh, terima kasih. Gimana? Ada yang nanya lagi nggak? Bang, maaf mau bertanya bang. Ya, gimana? Untuk poin H, kalau misalnya itu kan 27,00 kan bisa disebut juga bilangan bulat kan bang? Ya, bisa juga dikatakan bilangan bulat. Jadi itu H bilangan bulat juga bang berarti bang? Gimana ya? Boleh deh, bilangan bulat juga bisa. Tapi kalau misalkan pilihan ganda gitu ya, rasional ya, teman-teman pilihlah rasional. Tapi nggak bisa, Ding. Oh, Bentar. Bisa nggak ya? Gimana Mungkin bentuk bisa sih. soalnya enggak sih Bang? Kenapa? Gimana bentuk soalnya enggak sih Bang? Kalau Ya, misalkan kayak misalkan H gitu 0,299 berarti itu kita lihat di 0,299 dong, nggak lihat dari hasil akhirnya. iya benar. Jadi dilihat hmm. dari soalnya sih. Oke, Oh, baik bang. Makasih bang. oke sama-sama. Oke, jadi kalian udah bisa lah ya menentukan bilangan bulat, rasional, irasional. Jadi ini benar-benar dasar ya. Nanti semakin lama akan semakin semakin susah gitu. Kita coba langsung pindah ke selanjutnya. Nah, di sini itu ada sifat-sifat bilangan real. Nah, sebenarnya sifat-sifat bilangan real ini mungkin udah dibahas juga ya di kelas besar, cuman akan saya coba review dulu lah. Jadi di sini misalkan ya, yang pertama nih, misalkan X kurang dari Y. Jadi di sini X kurang dari Y. Misalkan kita punya angka kayak gini ya, 4 kurang dari 5. Bener nggak ini? 4 kurang dari 5. Bener ya? Nah, terus kalau kita taruh di garis bilangan, itu kan garis bilangan tuh kan di tengah-tengahnya 0 kan? 0 gitu ya. 1, terus 2, di sini tuh misalkan, bukan misalkan ya, ini emang benar minus 1, sini minus 2, dan minus 2 ya, dan seterusnya. Nah, di sini 3 gitu ya, di sini 4, di sini 5, kayak gitu. Nah, dia bilang di sini, X berada di sebelah kiri Y. Jadi kalau X kurang dari Y, X berada di sebelah kiri Y. Bener nggak? Bener dong. Karena ini kan Y, ini X. Jadi X ini ada di sebelah kiri Y. Kayak gitu. Untuk yang pertama ini. Nah, kemudian yang kedua di sini. Jika X dan Y merupakan bilangan real, maka pasti satu dari 3 berikut bernilai nilai yang benar. Gitu. Jadi kalau misalkan kita punya angka nih, angka 1 gitu ya, angka pertama, dan angka kedua gitu. Angka kedua. Nah, angka pertama dan angka kedua ini ada beberapa kemungkinan. Mungkin
misalkan angka pertama itu 2 gitu. Angka kedua itu misalkan 5 gitu. Nah, kalau di sini kan kemungkinannya adalah 2 kurang dari 5 gitu. Kayak gitu. Jadi di sini bisa hasilnya itu X kurang dari Y, bisa juga X lebih besar dari Y atau X sama dengan Y. Kemungkinan-kemungkinannya kayak gitu. Ini cuman review aja sih ini. Terus di sini ini misalkan 4 kurang dari 5 ya, 5 kurang dari 6. Terus di sini X-nya itu 5, Y-nya itu 6, berarti di sini coba misalkan 6, Y-nya 6 kan, kurang dari Z-nya itu 8 gitu. Otomatis di sini kita bisa tahu bahwa 5 kurang dari 8. Kayak gitu, untuk yang 3 ini. Nah, terus yang keempat nih, ini penting banget teman-teman. Yang teman-teman biasanya kan pindah ruas. Misalkan dari ruas kanan pindah ke ruas kiri, dia berubah negatif gitu. Kalau teman-teman masih ingat di SMA. Nah, ini untuk yang nomor 4 ini, jadi misalkan saya punya angka kayak gini. 5 itu kurang dari 7. Kayak gitu. Kalau kita menambahkan 2 di sebelah kiri, jadi gini, 5 kita tambah dengan 2 di sebelah kiri, yang kanan juga harus kita tambah dengan 2. Harus adil antara ruas kanan dan ruas kirinya. Kayak gitu, untuk di sifat yang keempat. Kemudian sifat yang kelima, di sini itu, oke, jadi kalau kita nanti itu nemuin bentuk kayak gini ya, jadi misalkan X kurang dari Y. Nah, ini kita kali dengan bilangan positif. Kita kali dengan bilangan positif. Misalkan bilangan positifnya adalah 2. Nah, kalau kita kali, ya hasilnya menjadi 2X kurang dari 2Y. Kayak gitu. Tandanya tetap untuk yang sifat yang kelima ini. Tapi, kalau nanti kita punya bentuknya kayak gini, X kurang dari Y dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Oke, misalkan di sini minus 2. Gitu. Nah, maka dia berubah tandanya. Jadinya di sini minus 2X lebih besar dari minus 2Y. Begitu. Ini untuk penjelasan singkat aja. Kita coba masuk lagi lanjut. Nah, di sini ada terkait dengan notasi interval. Ini juga penting, akan terus kepake teman-teman. Ini kan Maths 1A ya. Maths 1A nanti ada Maths 2A. Maths 2A nanti akan kepake juga. Cuman intinya adalah kayak gini. Kalau kita nemuin bentuknya kayak gini, jadi kurungnya itu kayak kurung bulat kayak gini. Itu nanti dia itu bulatannya itu bolong. Jadi bulatannya itu bolong. Nah, terus kalau nanti kurungnya itu bentuk kurung siku, dia bolongannya itu penuh. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini A, B. Jadi A di sini B. Nah, dia itu bolongannya itu bolong ya, nggak full di sini. Nah, tapi kita lihat di sini. Di sini yang A. Yang A di sini yang B. Nah, kita lihat yang A, karena dia itu tanda kurungnya di sini itu berbentuk bulat kayak gini, berarti dia bulatannya itu bolong. Nah, terus yang B ini, karena dia kurungnya siku, maka dia bolongannya itu full. Kayak gitu. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Nah, coba kita lihat yang ini ya. Yang ini A-nya dia kurung siku nih. Dia berdekatan dengan kurung siku. Maka A-nya ini bulatannya penuh. Yang B, dia kurungnya ini kurung bulat ya. Berarti bulatannya bolong. Nah, ini A dan B-nya itu keduanya kurungnya kurung siku. Maka dia di sini bolongannya penuh. Begitu. Nah, terus yang ini A karena kurungnya ini kurung bulat kayak gini, maka dia A-nya bolong. Nah, tapi di sini dia itu tak hingga. Nah, kalau dia bentuknya itu tak hingga kayak gini, berarti dia mengarah ke kanan.
Jadi kita nggak tahu nilai tak hingga itu berapa, intinya dia mengarah ke kanan. Terus yang ini, yang minus tak hingga ini. Nah, dia minus tak hingga, dia mengarah ke kiri ya. Dia bentuknya ke kiri. Tapi di sini B-nya kurung siku, maka di sini B-nya full. Penuh, kayak gitu. Nah, terus yang terakhir itu yang ini, minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Nah, ini dia mengarah ke kiri dan ke kanan. Kayak gitu. Coba kita langsung lihat aja ke soalnya kayak gimana. Jadi di sini nomor 2, tunjukkan masing-masing interval berikut pada garis bilangan real. Jadi kita coba lihat dulu ya, yang A. Kita coba buat di mana ya? Di sinilah. Yang A itu dia bentuknya kayak gini, minus 3, terus di sini 1. Di sini kurungnya siku. Ingat ya yang tadi, kalau dia bentuknya itu kurungannya kayak gini, maka dia bolong. Kalau dia kurungnya siku, maka dia full. Nah, kita buat dia ke dalam interval. Jadi kita buat kayak gini. Nah, kita lihat nih, minus 3 ya. Jadi minus 3 itu ada di sinilah. Terus di sini itu 1. Oke, yang tadi itu ya, ingat ya, kalau X kurang dari Y, maka si X-nya ini ada di sebelah kirinya Y. Yang tadi itu yang di sini 4, di sini 5. Jadi 4-nya itu ada di sebelah kiri. Kayak gini. Jadi 1 itu kan lebih besar dari minus 3, makanya dia ada di kanan. Nah, kita lihat nih. Di sini minus 3-nya, dia itu kurungnya nih kurung kayak gini. Maka dia di sini bolongannya, bulatannya bolong. Jadi di sini bolong gitu. Terus 1 ini, dia kurung siku. Karena kurung siku, maka bulatannya penuh. Nah, ya udah, tinggal kita buat aja kayak gini. Gitu. Sekarang yang B nih. Yang B ada yang mau bantu nggak? Saya bang, Boleh, gimana? Dinda bang. Gimana nih yang B? yang 4 dulu bang. 4 4. titiknya penuh bang. Tiknya penuh, benar. Ya. Terus? Tanda panah ke kanan, ke arah kanan bang. Ya, benar ya. Integral, lambang integral bang. Lambang integral. Iya. Nggak ada lambang integralnya lah harusnya. Dia menuju tak hingga. Tak hingga Tak itu ini. hingga. Iya bang. Iya bang. Nah, namanya siapa tadi? Erwandi bang. Erwandi. Iya bang. Oke. Sekarang kita sebelumnya gini teman-teman. Karena ini kan satu tidak menggunakan Zoom Premium ya. Jadi sebentar lagi teman-teman itu bakal keluar dari Zoom ini. Jadi langsung teman-teman join lagi ya. Oke? Oke, Bang. Oke. Siap, Bang. Oke, yang C ada yang mau sukarelawan nggak? Bang. Raffi bang, Raffi. Saya Raffi, Bang Zaki Bang. Boleh, Bang, Zaki boleh. Bang. Saya Bang Zaki Bang. Zaki Bang. Oke, Zaki dulu ya, Zaki. Oh, ada. Ini saya tulis soalnya dulu, teman-teman join lagi ya nanti. Saya mau jawab. Ayo bang. Iya, saya bentar belum. Ini boleh saya hapus lah ya.